Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengkaji ilmu syar'i yang berkaitan dengan keimanan kepada kehidupan akhirat. Bagaimana perjalanan manusia menuju akhir hidupnya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat sampai kepada fase al-haud, yakni telaga. Yang dimaksud telaga di sini adalah telaga Rasul yang kelak akan didatangi oleh para pengikut-pengikutnya. Telaga di sini bukan telaga Al-Kautsar. Kalau telaga Al-Kautsar adanya di surga. Sementara ini belum sampai ke surga. Karena fase ini terjadi yaitu sebelum sirat. Sebelum sirat ada fase yakni al-haud, telaga. Hari di mana seluruh manusia akan mendatangi telaga yang dimiliki oleh para nabi mereka masing-masing. Karena masing-masing nabi itu memiliki telaga. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga beliau, yakni telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Tirmizi di nomor 2443, hadis dari sahabat Samurah bahwasanya Nabi dalam hadis tersebut menerangkan tentang yakni keberadaan al-haud, telaga beliau. Baik. Ahmad bin Muhammad bin Nizak. Ya. Boleh, Ustaz. Ahmad bin Muhammad bin Nisa al-Baghdadi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar Ad-Dimaski menceritakan kepada kami Sa'id bin Bashir menceritakan kepada kami dari Qatada, dari Hasan, dari Samurah. Ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Inna likulli nabiyyin haudon. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Memiliki telaga. Kemudian Mereka saling berbangga diri. Telaga siapa di antara mereka yang paling banyak dikunjungi? wa innahum yatabahawna. Mereka para nabi saling berbangga diri. Ayyuhum aktsar waridah. Siapa di antara mereka yang paling banyak pendatangnya? Paling banyak yang datang ke tempatnya. Ini menandakan bahwa Nabi itu bangga dengan banyaknya apa? Banyaknya umat. Maka antum harus juga memiliki cita-cita untuk menjadikan Nabi itu bangga. Dengan apa? Memperbanyak umat. Maksudnya harus banyak anak. Harus memperbanyak anak, memperbanyak umat Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa kita kader dengan baik melainkan ya anak-anak kita. Kalau orang lain, yaitu milik orang lain ya. Seandainya kita seorang guru, kemudian kita punya murid, nah itu sebetulnya walaupun kader kita, tapi itu hakikatnya milik orang lain, yaitu milik bapak atau ibu atau saudara kita sesama muslim. Jadi Rasul itu bangga dengan banyaknya umat. Kenapa? Beliau nanti di akhirat, di pelataran akhirat itu bangga dengan banyaknya umat beliau yang mendatangi telaganya. Nah, telaga ini kalau menurut gambaran kita, dalam definisi sebuah tempat yang berisi apa di situ? Air, ya. Ada telaga. Mungkin barangkali ada istilah lain selain telaga. Mungkin sebutannya apa? Danau. Ya. Danau, telaga. Mungkin lebih kecil mana danau dengan telaga? Lebih kecil telaga. Ya, kalau danau lebih luas. Lebih kecil dari danau telaga. Lebih kecil dari telaga apa? Jublang. Nek kepingin renang Lamongan ya jublang. Belumbang. Atau yang lebih kecil lagi dari itu apa? Ya. Kalau kali, sungai itu mengalir kan. Kalau ini terkumpul, air itu terkumpul di satu tempat. Ya. Nah, kalau waduk itu bisa jadi buatan ya. Kalau waduk itu buatan, mungkin sungai yang dibendung jadilah waduk. Atau danau buatan, itu namanya waduk. Tapi yang jelas bahwa telaga Nabi itu lebih luas dari danau. Bahkan bisa dikatakan laut gitu. Tapi Nabi tidak mengatakan al-bahru. Al-bahr itulah laut. Kalau laut itu nanti konotasinya airnya gimana? Airnya asin ya. Nah, ini. Karena itu ciri khas daripada laut. Ma'u ujaj. Ya, ujajan, yakni airnya asin. Baik. Jadi setiap nabi itu memiliki telaga. Padahal jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Tentu besarnya telaga itu sesuai dengan besarnya pengikutnya. Jangankan di akhirat ya, nabi ya, kita aja punya telaga di dunia. Pasti kita berharap banyak orang yang mengunjungi.
Dan setiap pengunjung harus masuk beli apa? Beli tiket. Udah pikirannya duit aja kalau Bapak. Gimana caranya tempatnya bisa profitable ya, mendatangkan keuntungan. Ya, itu kalau manusia di dunia berharap banyak pengunjungnya. Kalau Nabi bukan itu. Harapan Nabi memiliki pengikut yang banyak dan dapat masuk minum ke telaga beliau. Berarti orang-orang itu nanti yang bakal masuk ke surga. Beliau tidak berharap apa-apa. Beliau berharap umat ini selamat dari azab neraka. Itu harapan beliau. Dan beliau bangga jika nanti telaga beliau itu banyak yang mendatanginya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum warida. Itu kata beliau. Apa katanya? Dan aku berharap telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Iya. Aku berharap telagakulah yang banyak pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak umatnya. Baik. Kemudian telaga ini merupakan fase perjalanan akhirat yang terjadi setelah mizan dan sebelum sirat. Mizan, telaga, haud, ya, sirat. Nah, di 3 titik inilah Nabi itu berpesan, carilah aku kalau tidak di mizan, atau di telaga, atau di sirat. Nabi menyebutkan hadisnya, akan tetapi tidak disebutkan secara kronologi. Tapi Nabi menyebutkan poin-poinnya saja. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, yakni di dalam Sahih At-Tirmizi nomor 2433. Seperti tadi lah. 2433. Kalau tadi 2443. Oh, Jangan keliru. Dua 2433 itu. Iya, silakan. Dari ayah Suhail, yaitu Abu Soli dan Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk dalam suatu majelis, Keliru ya. bukan, doa yang dibaca saat berdiri di majelis. Berapa tadi? 2433. 3433. Sorry. Oke, sorry. Anak yang keliru. 2433. Ya. Abdullah bin As-Saba Al-Hashimi. Silakan. Abdullah bin As-Saba Al-Hashimi menceritakan kepada kami, Badal bin Al-Muhabbar menceritakan kepada kami, Harb bin Maimun Al-Ansari Abul Qattab menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari bapaknya. Ia berkata, aku pernah memohon kepada Rasulullah agar beliau memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Beliau menjawab, aku akan lakukan. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, di mana aku dapat mencarimu? Fa aina atlubuka ya Rasul? Di mana kelak aku dapat menjumpaimu, menemuimu di akhirat? Kemudian apa kata Nabi? Beliau menjawab, carilah aku. Pertama kali kamu mencari di sirat, yaitu titian. Utlubni awwala ma tatlubni utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat.
Carilah aku pertama kali di Sirat. Ini yang pertama disebut Sirat ya. Walaupun ini justru malah yang terakhir dari 3 poin tadi ya. Kemudian Dia berkata, jika aku tidak bertemu denganmu di sana. fa illam alqaka, Beliau menjawab, carilah aku di tempat timbangan amal. fatlubni indal mizan. Carilah aku di mizan. Kemudian Aku berkata, jika aku tidak menjumpaimu di tempat timbangan amal. Beliau menjawab, carilah aku di telaga surga. iya, fatlubni indal haud. Carilah aku di telaga. Bukan telaga surga itu. Oh, ini ada tulisan telaga surga. Ya, dicoret. Oh, bisa coret ya. Dikasih catatan ya. Kenapa? Di hadisnya nggak ada haudul jannah, nggak ada di situ. Cuman indal haudi, bukan indal haudil jannah, atau bukan indal haudil kautsar, bukan. Indal haud di telaga. Iya, oke. Nggak coret ya, Pak. Kalau itu pengertiannya telaga surga, berarti telaga al-kautsar. Sementara ini perjalanan menuju ke surga. Belum sampai. Indal haud. Ya, jadi itu. Nabi menyebutkan 3 poin, walaupun tidak berurutan. Nabi menyebutkan awal sirat, kemudian mizan, baru telaga. Ya. Sementara urut-urutannya, yaitu mizan, haud, kemudian sirat. Dan Nabi menegaskan di akhir hadisnya, la ukhti'u hadis salasal mawatin. Apa kata beliau? Carilah aku, sungguh aku tidak berada di luar ketiga tempat tersebut. Aku tidak akan keluar dari 3 titik, 3 poin atau 3 tempat tersebut. Nabi menjanjikan bahwa di 3 tempat itulah manusia bisa menemuinya. Di mizan, di telaga, dan di sirat. Adapun urut-urutannya diterangkan oleh para ulama, di antaranya dalam syarah Aqidah Wasithiyah pada halaman 368, bahwasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan tentang masalah al-haud, telaga Nabi, yakni terjadi qabla sirat. Al-haud qabla sirat. Telaga itu dilalui, akan didatangi sebelum sirat. Dan yang penting di sini adalah yang datang itu semua umat Islam. Siapa umat Islam? Semua umat para nabi itu Muslim. Nabi Nuh punya telaga, yang mendatangi Muslim. Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka pengikutnya adalah Muslimin. Karena Allah sudah menamakan mereka Muslim. Huwa sammakumul muslimin, kata Allah dalam surah Al-Hajj 78. Dia Allah telah menamai kalian semua kaum muslimin. Min qablu, sejak dahulu. Wa fi hadza, dan juga di dalam umat akhir zaman ini. Dalam Al-Quran. Jadi yang datang adalah kaum muslimin, termasuk di dalamnya yakni munafik. Karena muslim itu dibagi menjadi 2 nanti. Yang mendatangi telaga itu adalah muslim, yang nanti dibagi 2, mukmin dan munafik. Adapun yang kafir nggak akan pernah melalui fase al-haud, telaga. Karena mereka
pada waktu Qisas mereka sudah digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Orang kafir tidak akan mendatangi telaga Nabi. Karena mereka bukan umat Nabi, tapi umatnya syaitan. Nah, disinilah nanti bedanya antara mukmin dan munafik. Mukmin dan munafik ini akan dibedakan baik di fase haud dan nanti di fase sirat akan dibedakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian, bagaimana infrastruktur dari telaga Rasulullah itu? Kita nggak bahas telaga-telaga yang lain ya. Tapi kita membahas telaga beliau. Yang Nabi sendiri berbicara banyak tentang telaga beliau. Baik, sekarang tentang panjang, lebar, atau luasnya. Dalam sebuah hadis, yakni Sahih Ibnu Majah nomor 3492. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi SAW menerangkan tentang jarak antara dua sisi telaga. Silakan. Anas radhiyallahu. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua sisi telagaku adalah bagaikan jarak antara San'a dan Madinah. Iya. Atau bagaikan jarak antara Madinah dan Yaman. Iya. Nabi SAW mengatakan, ma baina nahiyatai haudhi, jarak antara dua sisi telagaku, kama baina Sad'a wal Madinah. Jaraknya yaitu seperti antara Son'a dan Madinah. Son'a itu di negeri Yaman. Dan Madinah. Au kama bainal Madinah wa Oman. Atau antara Madinah dan Oman. Yaman. Ya. Di situ disebut Yaman. Ya. Baik, ini jaraknya. Ya silakan nanti dicari di Google Map berapa jaraknya antara Son'a dan Madinah. Itu panjangnya antara dua sisi. Kemudian yang lain, yakni tentang luasnya. Dalam Ibnu Majah 3489. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki sebuah telaga yang luasnya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Iya, innali haudhan, sesungguhnya aku memiliki sebuah telaga, kata Nabi. Ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis, yang panjangnya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Cuman di situ diterjemahkan luasnya. Luasnya, ya. Tapi di sini tidak disebutkan tentang kalimat luas dalam matan hadis tersebut. Hanya disebutkan yaitu tentang jarak baina Ka'bah wa Baitul Maqdis. Kalau antara itu berarti menunjukkan satu titik ke titik yang lain. Itu berarti apa? Panjang atau lebar.
Nih. Kemudian diterangkan tentang airnya. Apa kata beliau? Lanjut, Ustaz. Ya. Cahayanya putih bagaikan susu. Abyadha mithlal laban. Putih bagaikan susu. Kemudian Tempat minumnya adalah dari kumpulan bintang. aniyatuhu adadun nujumi. Tempat minumnya atau gelas-gelas, piala-piala sebagai tempat minum mereka, yakni sebanyak bintang-bintang yang di langit. Kemudian, Dan sesungguhnya aku adalah nabi yang paling banyak pengikut di antara para nabi pada hari kiamat. wa inilah aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Kemudian bentuknya telaga itu seperti apa? Kalau melihat bentuk di sini berarti ada banyak kemungkinan ya. Bisa bulat, bisa oval, bisa segi empat. Segi empat itu bisa persegi panjang, bisa bujur sangkar, bisa trapesium, Kubus. bisa kalau kubus itu benda isi, ini benda datar ya. Bisa segitiga sama kaki, sama sisi, macam-macam lah ya, bentuknya. Tapi yang diterangkan Nabi dalam hadis, bagaimana bentuk dari telaga beliau itu? Baik, kita buka Tirmizi 2445. Tirmizi 2445. Dari Abu Dzar radhiyallahu an ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah bejana telaga? Ma'aniyatul haud. Bagaimanakah bejana telaga itu? Maksudnya bejana di sini adalah tempat minum, gelas, piala. Kemudian apa kata Nabi? Bentar. Walladzi nafsi Beliau biyadihi. menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bejana telaga lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. La'aniyatu aktsaru min adadin nujumis sama. Beliau menyebutkan tentang jumlah bejana, tempat minum atau gelas-gelasnya, yaitu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Bintang di langit itu jumlahnya berapa? Hah? Banyak, Ustaz. Lebih banyak mana bintang dengan manusia? Mulai awal sampai akhir. Kalau pengetahuan yang kita dapatkan bahwa bintang itu adalah matahari di tata surya yang lain. Karena bintang itu benda langit yang mengeluarkan cahaya. Benda langit yang mengeluarkan cahaya adalah matahari. Karena banyak tata surya di jagat raya ini. Nah, kita ini dalam sebuah tata bintang. Dan kita berada di dalam satu galaksi yang orang bilang yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Bima Sakti. Yang dalam galaksi ini terdapat ratusan miliar
tata bintang. Ratusan miliar tata bintang. Itu dalam satu galaksi. Nah, di jagat raya ini, ya, kata orang, ya ini kan ilmu yang dari barat nih ya, terdapat banyak apa? Ratusan miliar galaksi. Kita nggak bisa bayangkan itu. Berapa banyaknya bintang atau banyaknya matahari. Sampai ratusan miliar. Dalam satu galaksi, dalam satu tata bintang, galaksi aja ada ratusan miliar tata bintang. Atau orang bilang tata surya, tata bintang. Berarti kita nggak bisa menghitung banyaknya bintang-bintang itu. Berapa juta miliar. Wallahu a'lam. Berarti lebih banyak mana antara bintang itu dengan manusia? Lebih banyak bintang. Gitu. Apa pengertiannya? Kalau gelas minumnya itu lebih banyak dari yang minum, gelas minumnya lebih banyak dari yang minum, apa pengertiannya? Gak royoan. Minumnya gak rebutan. Minumnya gak antri. Minumnya tidak apa? Nyelang gelas. Jadi gak ada bekas, ini bekas orang fulan ini enggak. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak dari bintang itu gelas-gelas minumnya. Aniyatu aktsaru min adadin nujumis sama, kata Nabi. Gelas-gelas minumnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian, dan planet-planetnya di malam yang gelap gulita dan memancarkan cahaya dari pantulan bejana surga. Siapa saja yang meminumnya sekali saja, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Iya, ini yang perlu digarisbawahi. Man syariba minha syarbatan. Siapa yang meminum air telaga tersebut satu kali minum, lam yazma akhira ma alaih. Maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sekali minum, gak akan haus. Berarti perjalanan setelahnya mereka kehausan atau tidak? Tidak kehausan. Padahal masih ada fase lagi. Fase sirat. Belum lagi nanti kalau mungkin punya kezaliman antar saudara mukmin, urusan-urusan adamin, hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, mampir dulu di kontoroh. Tapi dia sudah tidak kehausan. Ketika masuk ke surga, kalau disebutkan di sini, lam yazma akhirahu ma alaih, tidak akan haus selamanya. Berarti ketika dia masuk surga, haus atau tidak? Tidak haus. Lah terus di surga banyak minuman enggak? Banyak. Berarti orang di surga itu minum itu dalam rangka apa? Menikmati. Menghilangkan haus atau menikmati minuman? Menikmati minuman. Orang kalau menikmati minuman, minumnya itu banyak apa dikit? Halo? Dikit. Lihat orang minum anggur. Gelasnya aja kecil, namanya apa? Sloki. Nggak ada orang minum anggur sak jembong. Ya, sak mo. Mendem. Ya, nggak ada. Karena itu gelasnya kecil, isinya sedikit, minumnya pun dikit-dikit. Dinikmati, diputar-putar kanan, dicium, aromanya baru kemudian. Ojo nuduh aku pengalaman kon ya apa iki masa ustaz ngombe anggur. Jadi di surga itu ada mata air namanya salsabila.
Ada mata air yang lain. Ada mata air yang airnya dikampur dengan kafur. Ya. Ada yang zanjabila, mata air yang airnya adalah air jahe, zanjabila. Tutuk nang donyo STMJ tutuk. Waduh. Jadi nikmat-nikmat di surga itu, kalau yang berkaitan dengan minuman itu sekedar menikmati, bukan menghilangkan rasa haus. Kenapa? Orang mukmin sudah selesai hausnya ketika sampai di telaga. Kalau secara ilmiah orang haus itu apa sebabnya? Haus itu kenapa sebab? Kecapean. Secara ilmiah. Capek. Karena tubuhnya dehidrasi. Kadar airnya tidak seimbang dalam tubuhnya. Makanya apa? Dia butuh air. Asupan air. Dengan ditandai apa? Dengan ditandai rasa haus. Itu sinyal itu. Berarti itu radar. Supaya apa? Tubuh kita seimbang, cairannya seimbang, maka Allah timbulkan rasa haus supaya kita minum. Berarti kalau orang sudah minum air telaga Rasul, nggak haus, berarti kadar air kita di dalam tubuh ini sudah konstan. Stabil ya. Sudah stabil. Nggak berubah. Karena nggak haus. Tapi dia minum tetap menikmati. Lam yazma akhirahu ma alaih. Tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kemudian apa kata beliau? Luasnya seperti panjangnya. Arduhu mithlu tulih. Lebarnya seperti panjangnya. Bukan luas. Keliru. Ini luas. Masa luas seperti panjang? Iya. Kan nggak mungkin luas seperti panjang. Kalau luas itu kan justru panjang kali panjang atau panjang kali lebar, ya kan? Itu baru ketemu luas. Maka arduhu itu adalah apa? Lebarnya. Arduhu, lebarnya mithlu tulihi, seperti panjangnya. Berarti panjang lebarnya apa? Sama. Bujur sangkar. Berarti bentuknya apa? Bujur sangkar ya. Bujur sangkar. Persegi orang bilang. Iya, persegi. Baik. Yaitu antara Aman hingga Aila. Iya. Ma baina Umana ila Aila. Antara Uman dan Ailah. Antara Yaman dan Baitul Maqdis. Palestina. Panjangnya sama dengan lebarnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Ya. Kemudian bagaimana airnya? Airnya lebih putih dari air susu. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Dan bagaimana rasanya? Dan lebih manis dari madu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dari madu. Kira-kira cairan apa Pak yang lebih putih dari susu Pak? Belum ketemu ya? Ya udah nanti aja dilihat. Kira-kira manis apa yang lebih manis dari madu? Kamu. Ya? Kamu. Belum ditemukan? Belum. Yang lebih manis dari madu? Berarti kita nggak bisa bayangkan manisnya telaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal seperti ini manusia harus berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba dunia. Ada manfaatnya. Lomba-lomba dunia pasti akan binasa. Pasti. Kalaupun meraihnya pasti dia tidak akan bawa. Tapi pahala itulah yang akan diganti oleh Allah dengan piala yang di dalamnya ada air lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Itulah air telaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah
di nomor 3493. Sekarang berasal dari apa bahan gelas-gelas minumnya tersebut? Kalau tadi jumlahnya banyak, sekarang gelasnya itu terbuat dari apa? Dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? diperlihatkan di dalamnya tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Yura fihi abariqul dhahab wal fiddah. Nabi mengatakan, diperlihatkan kepadaku tentang bejana-bejana yang merupakan tempat minum orang-orang yang di telaga. Yakni apa? Terbuat dari az-zahab wal fiddah, yaitu terbuat dari emas dan perak. Makanya kita di dunia nggak boleh minum dari bejana, gelas, piala, atau tempat minum apapun, bahkan juga tempat makan yang terbuat dari emas dan perak. Nggak boleh. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Kalau dipakai sebagai perhiasan di tubuh, wanita masih diberi keringanan, diberi rukhsah. Tapi laki-laki tidak boleh memakai emas. Akan tetapi perak diperbolehkan. Kalau perempuan mau perak, mau emas, mau apa saja boleh. Tapi khusus untuk tempat makan, piring, sendok, garpu, gelas minum, perabot-perabot untuk urusan makan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu nanti yang akan didapatkan orang-orang mukmin di akhirat. Maka jangan dahului di dunia ini. Ojo DCI. Kalau orang kafir terserah, karena mereka nggak punya sistem yang melarang. Kita kan punya Islam, ad-din, sistem hidup. Ini hikmahnya kenapa Nabi melarang. Belum masuk surga, nanti minum air telaga Nabi, itu sudah memakai bejana yang terbuat dari emas. Kemudian, ka'adadi nujumis sama, jumlah, yakni abariq. Abarik itu yaitu gelas-gelas, bejana-bejana. Yaitu jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit. Jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit. Baik. Sekarang sudah sifat-sifat dari telaga tersebut. Baik luasnya, panjangnya, bentuknya, airnya, bejananya. Kemudian berikutnya, bahwa telaga Rasul di pelataran akhirat itu dijaga. Berarti nggak semua orang bisa apa? Bisa masuk, bisa datang, mendekat, lantas meminum airnya. Karena dijaga, berarti kalau orang yang tidak masuk kriteria akan diapakan? Diusir. Akan diusir di undanganmu. Ya. Tapi nanti nggak perlu undangan. Nabi akan tahu dari wajah mereka. Bersinar. Bekas wudhu. Bahkan bukan hanya wajahnya. Semua tempat-tempat yang dibasuh oleh air wudhu, dia bersinar. Itulah yang disebut dengan ghurran muhajjalin. Wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya bersinar. Maka Nabi bisa membedakan mana umat beliau yang beriman dan mana yang kafir. Sementara munafik nanti kalaupun bercahaya, cahayanya kadang redup, kadang terang, kadang redup, kadang hilang, hilangnya lama, hilangnya sebentar. Lama sekali hilang, gelap,
terang lagi. Mau mati itu. Biasanya. Ya. Berarti baterainya wis soak. Sebagaimana di dunia, keimanan mereka ya seperti itu. Orang mukmin luar biasa, full bed. Ya. Bersinar terus, terang terus. Itulah orang-orang mukmin. Baik. Terus terang terus. Dalam hadis Ibnu Majah 3490 diriwayatkan dari sahabat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku seluas antara Aila dan Aden, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tempat minumnya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit, dan ia lebih putih dari susu, serta lebih manis dari manisnya madu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku akan mempertahankannya dari orang-orang, sebagaimana seorang lelaki mempertahankan telaganya dari unta asing. Iya. Walladzi nafsi biyadi. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni la'adzudu ar-rijala kama yadudur rajulu. Sungguh aku akan menjaga, mempertahankan telagaku tersebut, kama yadudur rajulu, sebagaimana seseorang menjaga, mempertahankan apa? Al-ibilal gharibata an haudi, yaitu menjaga tempat minum untanya dari unta-unta yang tersesat. Seorang lelaki punya unta dan punya tempat minum. Tentu dia akan menjaga yang minum di tempat itu siapa? Untanya sendiri. Dijaga. Unta lain nggak boleh. Kenapa unta lain nggak boleh? Kenapa? Unta itu bisa minum menghabiskan seluruh air. Karena jangan tanya, kalau unta itu minum, dia bisa minum sebanyak separuh bobot tubuhnya. Makanya dia dikasih apa? Punuk. Tandon. Punuk itu ibarat tandon, ibarat tangki. Jadi kalau ada unta beratnya 7 kintal, berarti dia bisa minum berapa? 350. 350 apa? Ya, Kilogram air. Kalau diliterkan nggak tahu berapa. Ya udah kurang lebih lah. Sampai seperti itu unta itu. Maka jangan sampai unta lain minum akhirnya habis. Sementara untanya sendiri nggak kebagian. Itulah para pengembala unta. Dia akan mengusir unta-unta asing ketika untanya minum. Unta asing diusir. Suka. Pergilah kau. Ini jari mungkin minggato kan. Sing ado bisa. Jangan ganggu ini telaga ini. Tempat minum unta saya. Nabi nanti begitu. Mengatakan apa? Suka, pergilah kau. Diusir itu. Padahal dia muslim. Tapi diusir. Nanti kita akan tahu apa sebabnya Nabi mengusir mereka. Padahal dia umat Rasulullah. Tapi apa yang beliau, apakah yang mereka lakukan sepeninggal beliau? Baik. Silakan lanjut. Ditanyakan kepada beliau, apa katanya? wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Ata'rifuna, apakah engkau nanti mengenali kami? Mengenali orang-orang Islam? Apa jawab beliau? Beliau menjawab, iya. Naam. Kemudian? Kalian ditampakkan kepadaku dengan wajah dan pergelangan tangan serta kaki yang putih bekas wudu. Terus? Yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari selain kalian. Tariduna alayya ghurran muhajjalin. Allah kelak nanti menampakkan kepadaku
ghurron muhajjalin, yaitu tempat-tempat di tubuhmu yang bersinar, wajah, tangan, kaki, min atharil wudu, karena bekas wudu. Laisat li ahadin ghairikum, karena tidak ada selain dari kalian yang bercahaya nanti wajah, tangan, dan kakinya. Oleh karena itu kalau wudu yang sungguh-sungguh, yang benar, supaya apa? Tempat yang kita wudu'i tiap hari ini bersinar. Dan menurut Abu Hurairah dianjurkan kita apa? Melebihkan tempat yang dibasuh oleh air wudu. Kalau batasnya sampai siku, lebihkan sampai lengan. Kalau batasnya sampai mata kaki, lebihkan sampai betis. Ojo sak paha-pahai lebay nek iku. Ya, kadang-kadang buka pahanya dibuka. Ono lho wong wudu iku ukange dibuka diresiki. Yo kakean, cukup satu betis. Paha jangan dibuka, karena paha itu aurat. Aurat korengan Ya. mana? Laki-laki maksudnya ya. Laki-laki paha itu aurat. Jangan dibuka. Kadang-kadang itu pakai sarung wudu. Pahanya kelihatan. Kenapa? Ngangkat sarungnya terlalu tinggi. Nggak boleh. Ingatkan Pak, maaf Pak, ini kelihatan aurat ini Pak. Aku gak Al-fakhidatu aurat. Paha itu aurat. Aku gak nafsu, Pak. Bukan perkara nafsu atau tidak. Ini syariat. Iya kan? Iya, sampean gak nafsu, gak tertarik sama laki. Nek ono hombreng nih apa? Makanya Islam itu saddud daroi. Segala celah-celah keburukan ditutup. Meskipun sama-sama laki, nggak boleh buka auratnya. Ya, baik. Berikutnya, Nabi sebelum orang-orang datang ke telaga, beliau sudah menunggu. Ngenteni. Karena beliau tuan rumah. Tuan rumah itu teko dhisik apa teko kari? Yo gak teko dhisik, yo gak teko kari. Ngenteni nang kono memang. Beliau menunggu di telaga. Apa kata beliau? Buka Sahih Ibnu Majah 3494. 3494. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mendatangi sebuah pemakaman dan beliau mengucapkan salam kepada pemakaman tersebut. Apa kata beliau? Beliau mengucapkan, semoga keselamatan dicurahkan bagi kamu, rumah bagi kaum muslimin. Insya Allah kami akan menyusulmu. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Salam sejahtera, wahai para penghuni rumah orang-orang mukmin. Makanya di situ nggak boleh dicampur dengan orang kafir. Sejak hidup kita nggak boleh mengucapkan salam kepada mereka, sak matinya pun nggak boleh. Makanya makom khusus untuk mukmin, muslim, nggak boleh dicampur dengan orang-orang kafir. Karena kita nanti setiap datang mengucapkan salam. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Assalamu ala dar qaumin mu'minin. Sama. Wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Sesungguhnya aku nanti akan menyusul kalian. Itu pelajaran. Agar kita selalu ingat apa? Ingat mati. Dengan ucapan itu. Kalau bahasa kita, salam yore, kondisi aku kok nyusul. Ngeri nggak kalau sudah ngomong begitu? Iya. Ngeri. Orang kadang takut mengatakan aku akan menyusulmu. Kalau bisa, kalau seandainya dia boleh mengatakan apa? Kamu sudah masuk ke kuburan, aku gak bakal nyusul awakmu. Kalau boleh, ya. Siapa yang pengen nyusul? Berarti orang itu nggak beriman kepada kehidupan akhirat.
bahwa kematian pasti dan bahwa manusia pasti akan masuk ke alam kubur dan jasadnya akan dikubur. Kemudian setelah itu apa? Lalu beliau bersabda, sungguh kami sangat berharap untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami ini. Lawaditna anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh aku berharap bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku ini. Ikhwanana. Aku rindu pengen ketemu sama mereka. Ada sahabat yang mengatakan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kenapa kau rindu kepada saudara-saudaramu yang mana? Kami semua adalah saudara-saudaramu, wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan apa? Beliau menjawab, kalian adalah sahabatku. Antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Lebih apa? Spesifik. Lebih khusus, lebih tinggi kedudukannya sahabat. Tapi Nabi itu rindu kepada siapa? Ikhwan, saudaranya. Saudara seakidah, saudara seiman, saudara semanhaj. Ya. Nabi mengatakan, antum ashabi. Kalau kau sahabatku. Tetapi saudaraku adalah, apa kata beliau? Dan saudara-saudaraku yang datang setelahku. Wa ikhwani. Dan saudaraku adalah alladzina ya'tuna min ba'di. Yaitu orang-orang yang datang setelahku. Yang tidak pernah berjumpa denganku. Tapi beriman denganku. Berarti kita ini termasuk apa? Ikhwanu Rasulillah. Saudaranya Rasulullah SAW. Dan Rasul rindu bertemu dengan yakni umatnya. Yang Nabi menyebutkan dengan ikhwan, ikhwani, saudaraku. Kemudian apa kata beliau? Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Wa ana faratukum alal haudi. Dan aku kelak akan menunggu kalian di telaga. Aku mendahului kalian di telaga. Aku menunggu kalian di telaga. Berarti sudah ditetapkan undangannya. Yakni apa? Nabi mau open house. Kalau ini open surga ya. Kalau di dunia open house, ya kan? Ini apa ini? Open house. Open house aja telaga. Open lake. Oh iya, bahasa Inggris ya. Kalau Ya. house kan bahasa Al-Qur'an. Lake. Open house ini telaga. Ya. Dan Nabi menjamu nggak orang yang datang di situ? Pasti. Nabi menjamu. Yang dijamu adalah yang ada undangannya. Dan undangannya itu dibuat sejak di mana? Di dunia. Di dunia ini. Dengan wudhu yang benar, sholat yang benar, ittiba Rasul yang benar. Otomatis undangannya nempel di tubuhnya. Otomatis. Dan Rasul tahu bisa mendeteksi. Silakan masuk. Faddalu. Silakan minum. Kalau melihat orang ini kok wireng nih, Rono. Nggak ada cahaya, berarti nggak dapat apa? Undangan. Diusir sama Rasul. Kamu nggak dapat undangan ke sini. Ayo pergi sana. Aku menunggu di telaga, kata Nabi SAW. Kemudian apa kata beliau? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang yang tidak engkau ketahui dari umatmu? Iya. Kaifa ta'rifu ma lam ya'ti min ummatik? Bagaimana kau mengetahui? Cara kau mengetahui? Yakni umatmu yang belum pernah berjumpa denganmu.
Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, Rasul tahu nggak wajahnya? Tahu. Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, tahu nggak? Tahu. Pasti dipanggil. Ya. Tapi kalau kita, Pak Didi, Pak Leksi, Pak Budi, Pak Reza, roh nggak? Karo. Rasulullah, karo. Ketemu kapan kan mbek Kanjeng Nabi? Tidak tahu. Tapi taunya dari mana, Pak? Taunya dari dia sudah registrasi atau tidak sebagai seorang muslim. Dan kalau sudah registrasi, dia apa? Dia persiapkan dirinya enggak untuk menemui Rasul nanti dengan ittiba sunnah-sunnah beliau. Baik. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki kuda berbulu putih? Kuda berbulu putih di muka dan di kedua pergelangan kakinya berada di tengah-tengah gerombolan kuda hitam pekat. Iya, ada kuda berbulu putih di tengah-tengah kuda yang banyak, yang warnanya hitam. Bisa bedakan nggak? Sangat bisa. Lanjut. Bukankah ia dapat dikenali? Mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat dengan muka dan kedua pergelangan tangan dan kaki yang putih bekas wudu. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Karena nanti mereka kelak datang di hari kiamat dengan putih di bekas wudunya pada hari kiamat. Ya. Kemudian Beliau bersabda, aku menunggu kalian di tepi telaga. ana fartukum alal haudi, aku menunggu kalian di telaga. Kemudian Lalu bersabda, ketahuilah bahwa telagaku akan dijaga sebagaimana dijaganya telaga dari unta yang tersesat. iya, Nabi SAW mengatakan la yuzadanna rijalun an haudi, sungguh telagaku ini akan aku jaga kama yuzadul ba'irud dhal, sebagaimana telaga seseorang akan dijaga dari unta-unta asing. Unta-unta asing yang mendekat, yang tersesat dan minum airnya. Kemudian aku akan memanggil mereka. fa'unadihim, aku akan memanggil mereka, orang-orang yang punya tanda-tanda itu. Akan tetapi Mari datanglah. halummu, ayo mari, silakan datang, minumlah airnya, minumlah air telaga ini. Lantas ada peringatan yang memperingatkan Nabi tentang orang yang dipanggil itu ternyata apa? Ternyata dia orang yang tidak layak, berhak untuk minum. Padahal kelihatan ada tandanya, tapi orang ini tidak layak. Ada sesuatu penghalang yang Nabi SAW tidak boleh memperkenankan orang itu meminum telaganya. Apa katanya? Fayuqal, Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubahnya setelahmu. iya, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka merubah agamamu sepeninggalmu. Syariat Nabi dirubah. Sunnah-sunnah Rasul dirubah. Dia amalkan amalan perbuatan yang menyelisihi Nabi. Ini peringatan agar Nabi tidak memperbolehkan dia meminum. Kemudian, Serta mereka masih terus membalikkan badannya. Maka aku berkata, menjauhlah, menjauhlah. iya, Nabi kemudian mengusir orang tersebut. Fa'aqulu alla suhqa suhqa. Nabi mengatakan, pergilah kau, minggirlah. Pergilah dari tempat ini, menjauhlah. Berarti orang ini menjadi orang yang merana, kecelik. Apa ini? Lihat. Hah?
Gimana kira-kira? Sudah punya keyakinan bahwa dia bakal minum, tahu-tahu nggak jadi. Tahu-tahu diusir. Ya iyalah gitu. Kecewa nggak dia? Kecewa. Tapi itu semua akibat perbuatannya sendiri. Karena dia ketika sepeninggal Rasul, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak agama Allah dan Rasulnya. Beda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengetahui siapakah orang-orang yang dihalang-halangi tidak boleh minum di telaga Nabi. Di dalam hadis Muslim nomor 2131, Nabi SAW sempat melihat umatnya tampak dari tanda-tandanya. Dan Nabi sempat mempersilahkan orang-orang ini minum. Tapi akhirnya orang-orang ini dicegah dengan dibuatkan dinding pembatas antara orang yang minum dan orang yang tidak boleh minum. Silakan dari Sahal. Dari Sahal radhiyallahu an ia berkata, dia mendengar Nabi SAW bersabda, aku mendahului kamu ke telaga. Siapa yang datang ke telaga itu, dia boleh minum. Dan siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Akan datang kepadaku orang banyak, yang aku mengenal mereka, dan mereka mengenalku. Yang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Berarti ini termasuk siapa? Umat Rasulullah. Karena nggak mungkin kalau nggak umat Rasulullah. Rasul mengenalnya dan mereka mengenal Rasul. Akan tetapi apa yang menyedihkan yaitu sesudah itu diadakan dinding yang membatas antaraku dengan mereka. Iya. Setelah itu kemudian dibuatkanlah dinding pembatas antara Rasulullah dan orang-orang tersebut. Artinya orang tersebut dihalang-halangi untuk minum. Apa sebab-sebabnya? Yang pertama, sebabnya tidak lain adalah dia melakukan perbuatan bid'ah. Maka ahlul bid'ah akan dijauhkan dari telaga beliau. Dan orang-orang inilah yang mencoreng wajah Nabi. Padahal Nabi sudah mengingatkan, jangan kalian mencoreng wajahku. Mana mungkin Nabi mempersilakan minum di telaganya orang-orang yang tidak sopan, bahkan kurang ajar kepada Nabi. Bagaimana bentuk kurang ajar mereka ini? Buka Ibnu Majah 2499. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat berada di Arafah ketika berada di atas untanya yang terpotong ujung telinganya, tahukah kalian hari apakah ini? Bulan apakah ini? Dan negeri apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah negeri haram, bulan haram dan hari haram. Beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya harta dan darah kalian diharamkan atas kalian, seperti keharaman bulan kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada hari kalian ini. Ingatlah, sesungguhnya aku orang yang mendahului kalian di telaga. Ala wa inni fartukum. Ketahuilah, ingatlah, aku akan mendahului kalian di telaga. Ana faratukum alal haudi. Aku menunggu di telaga itu.
Kemudian, dan aku senang kalian dapat memperbanyak umat. wa ukatsiru bikumul umam, dan aku senang terhadap kalian karena kalian memperbanyak umat. Rasul bangga dengan orang yang memperbanyak umat beliau. Terus, maka janganlah kalian mencoreng wajahku. fala tusawwiduni wajhi. Fala tusawwidu wajhi. Oleh karena itu jangan kalian mencoreng wajahku. Bagaimana mencoreng wajah beliau? Lanjut. Ingatlah, sesungguhnya aku adalah orang yang menyelamatkan manusia dan diselamatkan manusia yang buruk dariku. Iya. Wa inni mustangkidun unasan. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang menyelamatkan manusia dari kesesatan, dari kebinasaan, dan sebaliknya, wa mustangqadun minni unasun, dan aku sendiri telah diselamatkan oleh Allah dari kejahatan manusia. Kemudian, aku berkata kepada Rabbku, apa katanya? wahai Allah, Ya Rabb, bagaimana dengan para sahabatku? ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku, wahai Rasul, wahai Allah. Beri dia kesempatan untuk meminum telaga, air telaga. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Tetapi apa jawabnya? Allah menjawab, Fayaqul, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat atau ada-adakan setelah kamu tiada. innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sesudahmu. Apa yang dimaksud yang diada-adakan di sini? Bid'ah. Yaitu dalam hal agama. Kalau dalam urusan dunia mengada-ada, boleh nggak? Boleh. Silakan berinovasi, berimprovisasi dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama tidak ada peluang dan ruang sedikit pun untuk melakukan inovasi, berkreasi dengan mengada-ada urusan agama. Makanya Allah katakan, innaka la tadri ma ahdatsu. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan di antara perbuatan bid'ah ba'dak, sesudah kau wafat, sepeninggalmu. Ini yang pertama, yang dihalang-halangi dari meminum telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu orang yang saling membunuh sesama orang mukmin. Saling membunuh sesama mukmin. Buka Ibnu Majah 3202. Dari As-Sunabi Al-Ahmasi. Dari As-Sunabi Al-Ahmasi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? ketahuilah, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Ala inni faratukum alal haudi. Sungguh aku menunggu kalian di telaga. Kemudian, dan dijadikan bagiku pengikut yang banyak dari kalian. wa inni mukatsirum bikumul umam, dan aku bangga dengan banyaknya umat kalian. Bangga dengan banyaknya umat dari kalian. Kemudian, maka janganlah kalian saling memerangi antara sesama setelahku. fala taqattilunna ba'di. Ini pesan beliau yang dikaitkan dengan telaga. Yaitu apa? Fala taqattilunna. Jangan kalian saling memerangi, saling membunuh antara kalian sesama muslim, mukmin, sepeninggal atau setelahku. Berarti kalau melanggar
pesan beliau ini, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan kenikmatan telaga Rasul. Yang ketiga, yaitu para pengikut pemimpin pendusta. Pemimpin pendusta berarti pemimpin zalim. Para pengikutnya, baik itu kroni-kroninya, para tim suksesnya, para buzzernya, pemimpin-pemimpin yang zalim di muka bumi ini, sekalipun dia muslim, dia akan terhalangi dari minum telaga Nabi. Baik, buka An-Nasa'i 4218. Silakan. Dari Ustaz. Tapi gak cocok. Gak cocok. Baca Ustaz gak cocok. Gak iso, ya gak iso. Ada? Gak ada. Gak cocok. Baik. Dalam Sahih An-Nasa'i di nomor 4218. An Ka'b bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah. Dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi kami atau keluar bersama kami. Wa nahnu tis'atun, dan kami jumlahnya ketika itu 9 orang. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu ba'di umara'u, sesungguhnya kelak sesudahku atau sepeninggalku akan muncul umara, yaitu pemimpin, man saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala dulmihim, dan menolong mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Menolong pemimpin zalim atas kezaliman mereka. Falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya. Walaisa biwaridin alayyal haudha, dan tidak mungkin dia akan sanggup mendatangi telagaku. Ini poinnya di sini. Siapa yang membenarkan kedustaan pemimpin pendusta, menolong pemimpin-pemimpin atas kezaliman mereka, maka Nabi mengingatkan, mereka bukan golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Dan mereka tidak akan pernah datang ke telagaku. Kalau datang saja tidak, apalagi minum. Teko enggak. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, tapi barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, fahuwa minni, maka dia adalah golonganku, wa ana minhu, dan aku adalah golongannya, wa huwa, maka dia akan waridun alayyal haudha, akan mendatangi telagaku dan minum airnya. Ya, hati-hati.
Jangan kita ini membenarkan kedustaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin dalam kategori baik yang Amirul A'zam, pemimpin yang tertinggi, atau pemimpin-pemimpin asghar, pemimpin-pemimpin kecil ya, dalam skup-skup wilayah yang lebih kecil. Mungkin tingkat teritorial, satu wilayah tertentu, satu kampung, satu desa. Kalau kita membenarkan kedustaan mereka, maka masuk kategori ini. Hati-hati. Makanya kita harus bersikap. Minimal sikap kita kepada pemimpin-pemimpin seperti ini, pendusta dan suka mendolimi orang, yaitu apa? Kita tidak boleh membantunya. Tidak boleh membenarkannya pun nggak boleh. Walaupun kita nggak ikut-ikut perbuatan mereka, tapi membenarkan sama saja. Baik. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang pertama meminum air telaga Rasul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Diceritakan di dalam Sahih At-Tirmidzi 2444. 2444. Ya, Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Yahya bin Soli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Muhajir menceritakan kepada kami dari Abbas, dari Abu Salam Al-Habasi. Dia berkata, Umar bin Abdul Aziz mengutus seseorang kepadaku. Aku dibawa dengan kendaraan untuk menyampaikan surat. Dia melanjutkan, setelah masuk ke dalam rumah Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku merasa berat hati untuk menaiki kendaraan khusus untuk menyampaikan surat. Umar berkata, wahai Abu Salam, aku tidak bermaksud memberatkanmu. Akan tetapi, sampai sebuah berita kepadaku bahwa dirimu pernah menyampaikan hadis yang berasal dari Thauban, ya, sahabat Nabi. Terus, dari Rasulullah tentang telaga. Aku ingin sekali dirimu menceritakannya kepadaku. Iya. Ayo. Apa kata Abu Salam? Abu Salam berkata, Thauban pernah berkata kepadaku dari Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Telagaku luasnya dari Aden sampai ke kota Aman Al-Balqa. Airnya lebih putih atau jernih dari air susu. Rasanya lebih manis dari madu. Cangkirnya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Siapa saja yang meminumnya satu kali saja, maka ia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Golongan pertama yang mengunjungi telaga itu adalah kaum fakir dari golongan muhajirin. Awalun nasi urudan, manusia, kelompok manusia pertama yang akan mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kaum muhajirin yang fakir. Kalau muhajirin ini berarti pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Bagaimana sifat-sifat mereka? Yang kusut rambutnya, asyu'thu ru'usan, yang rambutnya kusut. 2, kotor pakaiannya, ad-dunsu thiyaban, yang pakaiannya kumal, ya, pakaiannya lecek. Di sini disebutkan kotor, ya, berdebu ya, maksudnya berdebu, ya, lecek atau kumal. Kemudian, tidak menikahi wanita yang gemar akan kenikmatan dunia. La yankihunal mutana'imat, tidak gemar atau tidak menikahi
wanita yang gemar dunia. Itu ciri-cirinya. Yaitu menikahi wanita-wanita sederhana. Bukan menikahi wanita-wanita yang gemar dengan dunia. Ya kalau bahasa kita, wanita yang apa? Hedon. Gaya hidupnya hedonis. Terus. Dan tidak dibukakan pintu rumah untuk mereka. Wala tuftahu lahum sudad. Kalau orang ini mengetuk pintu rumah, nggak akan dibuka. Kenapa? Dianggap dikira pengemis. Rambutnya sudah acak-acakan, pakaiannya lecek, pakaiannya kumal, ya kan? Orang lihat iki, oh, apa menungsok rungsep ini. Dipikir datang minta apa? Sumbangan. Padahal orang seperti ini bukan minta. Ini ada ciri-ciri orang seperti ini di zaman Nabi SAW. Ini orang pertama kali yang minum telaga Nabi. Lanjut. Umar berkata, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Akan tetapi diriku menikahi wanita yang gemar akan kesenangan dunia. Ya, lakinni nakahtu al-mutana'imat. Tapi aku menikahi seorang wanita yang gemar kenikmatan dunia. Seneng pae, seneng dandan, shopping, ya kan? Seneng apa mana? Shopping. Seneng ngelencer, ya. Mutana'imat. Kemudian akan tetapi juga pintu rumah dibukakan untukku. Wa futihali as-sudad. Suki deh. Pintu rumah selalu dibukakan untukku. Delok, keren keren. Ayo mangga. Pengen rezeki. Terus, aku menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Wa nakahtu Fatimah binta Abdul Malik. Sementara aku, kata Umar bin Abdul Aziz, menikahi Fatimah bin Abdul Malik, putri raja. Ya opo iki gak cocok kabeh. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini orang bertakwa. Yes. Amirul Mukminin, pemimpin yang adil. Dhek dhewe ya sugih, bojone ya anake raja ya jelas, donyane akeh. Ya. Dan pakaiannya kumal atau tidak? Oh, tidak. Enggak. Ya. Kemudian setelah mendengar hadis ini, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Sungguh, aku tidak akan mencuci rambutku sehingga kusut. Iya. La jaroma anni la aksilu roksi. Aku tidak akan mencuci rambutku sebelum rambutku kusut. Pengen menerapkan, pengen seperti muhajirin. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini tahun keberapa? Jauh. Ratusan tahun setelah Nabi. Pengen niru. Aku gak akan keramas nek rambutku gak kotor, lungsep. Ya kan? Terus lanjut. Dan tidak akan mencuci pakaianku yang sedang aku pakai hingga kotor. Wala aghsilu thawbi alladhi yali. Dan aku tidak akan mencuci pakaianku sebelum pakaian itu kotor. Ada nggak orang itu ganti baju walaupun bajunya nggak kotor? Halo? Ada nggak? Ada. Karena memang wis wayahe kan ganti. Tapi kan tergantung gantinya. Ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali. Ada nggak? Loh, kambingnya akeh kok, petang lemari. Gak enak titik, keringetan titik, ganti kelambi, ya. Dibuak. Nah, ini. Ya karena bajunya banyak, terus yang nyuci ada, ya. Dana untuk nyuci ada, ya. Ada juga yang seminggu gak ganti-ganti. Kenapa? Karena saya nyuci. Bisa jadi gak punya baju atau bajunya sedikit, bisa jadi apa? Karena saya nyuci. Gak duit kayak
ngelondre Bojo ya, gak ono. atau mungkin nang omah gak duwe bojo, salahmu kon. Mbau-mbau dhewe. Enggak kok, tapi sekarang kan dimudahkan ya kan. Ya, yang penting kita melaksanakan tuntunan sunnah, khususnya dalam beribadah. Kalau bisa pakai pakaian yang baik, yang bagus, itu yang penting. Kata Allah kan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Surah Al-A'raf ya, 27 atau 31 itu. Pakailah perhiasanmu ketika kau memasuki masjid. Jadi pakai yang bagus. Ya jangan yang lecek, yang kumal. Tapi ini kaitannya bukan menuju ke masjid ini ya. Mungkin sehari-hari. Ketika dia berhadapan dengan manusia. Tapi tidak disebutkan di sini bahwa Umar bin Abdul Aziz berpakaian lecek ketika memasuki masjid. Enggak. Beliau tahu, ngerti perintah Allah dalam surah Al-A'raf. Suruh pakai pakaian yang bagus ketika menghadap kepada Allah. Nah cuman masalahnya sekarang ini kebalik gitu loh. Nang masjid kau soblong, nemoni gubernur gawe jas. Ya, begitu nggak? Coba antum sholat subuh, sholat duhur gawe jas. Ya apa kira-kira? Dildeloki wong nggak? Waduh, arek prabi mana lah? Mau kobil tuh nikah haha ini ya. Padahal menerapkan menghadap kepada Allah, raja di raja. Sementara dia ngadep raja aja pakaiannya dipersiapkan berhari-hari. Ini menghadap kepada Allah, raja di raja kadang nggak sopan. Udah pakai kaos, belakangnya sponsor lagi. Iya kan? Air mengalir sampai jauh. Nuri terus no. Ya, jadi begitu. Demikian pula jasadi hatta yattasikh, apa katanya? Dan tidak akan mencuci jasadku. Oh sudah. Ada. Tidak ada. Iya. Oh tadi ya, mandi sebelum kusut rambutku. Dan tidak akan mencuci pakaian sebelum kotor bajuku. Ini kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dari hadis ini menyebutkan bahwa apa? Orang pertama yang meminum air telaga Nabi siapa tadi? Golongan Al-Muhajirin. Orang-orang muhajirin, tapi yang fakir. Khusus yang fakir dan miskin. Kalau sampean nggak akan mungkin masuk kategori ini. Jangankan fakir miskin, ya kan? Apa? Masuk muhajirin aja nggak melebu. Iya. Kaset. Masjid Masjid muhajirin. Tapi ini sebuah ilmu yang harus diketahui. Ya. Mungkin sampean muhajirin, tonggone masjid muhajirin tok itu barangkali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang haud ar-Rasul, yaitu telaga Rasul. Semoga kita kelak diberi kesempatan untuk meminum telaga beliau. Amin. Berikutnya nanti insya Allah yang akan datang, kita akan membahas as-sirat, yaitu titian yang dibentangkan di atas bibir neraka jahanam. Baik, yang itu kita lewati dan dilewati oleh orang mukmin dan orang-orang umat Nabi SAW. Baik, saya pikir cukup. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Oh, enggak. Ada yang di chat, ada yang pertanyaan di chat? Pak Budi. Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya cukupkan. Ada. Ada, silakan. Iya.
Boleh. Saenor ya. Wong dodolan kok bid'ah. Itu urusan dunya. Asal ibu nggak meyakini bahwa itu hari raya. Hari raya cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha, tambah 1 hari Jumat. Nggak ada tahun baru dalam Islam, nggak ada. Hari raya tahun baru nggak ada. Perayaan nggak ada. Ya. Kalau ada sejak dulu Nabi pasti melakukan, sahabat melakukan. Ternyata enggak kan? Yang lebih pantas merayakan siapa? Nabi dan sahabat. Yang lebih pantas merayakan Muharram kan? Caranya bagaimana mengagungkan bulan Muharram? Puasa Asyura. Puasa Asyura. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun, karena dilipat gandakan itu siksanya. Ya. Jadi kalau aktivitas dunia nggak apa-apa. Cuman kalau itu berbau ritual, nggak usah ikut. Kalau berbau ritual atau perilaku-perilaku yang dianggap ibadah, nggak usah ikut. Contoh misalnya di malam tahun baru Islam, kumpul-kumpul, kemudian mengadakan doa-doa, zikir-zikir bersama. Nggak ada tuntunan. Nabi tidak pernah mengajarkan. Sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Mau zikir, mau doa tiap hari. Jangan kita menetapkan momen-momen tertentu. Momen tertentu. Ya. Kenapa? Menetapkan hari, menetapkan waktu itu bagian dari syariat. Karena syariat itu bisa jadi ada ketetapan waktu, ada ketetapan tempat, ada syarat-syarat, ada hitungan, itu termasuk syariat. Kalau mau sodako silakan kapan saja boleh. Kalau mau zikir kapan saja boleh. Nggak boleh kita menetapkan waktu, kemudian membuat tata cara zikir dan doa tertentu. Nggak boleh. Itu bukan hak kita, bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Asy-syari' itu Allah yang menetapkan syariat. Tapi kalau urusan dunia, silakan, nggak apa-apa. Ya kan? Cuman ibu kalau ikut, jangan ada keyakinan ini dalam rangka merayakan, enggak. Sekedar semata-mata apa? Lihat momentum, banyak calon penjual, banyak calon pembeli. Nah, ini saya mau jualan. Nah, disitulah mungkin yang berlaku apa? Adab-adab etika dalam jual beli. Itu yang harus dipegang teguh. Ya, boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Bisa. Enggak ada lagi. Baik, yang lain. Silakan. Audit kayak macam. Bagaimana kalau ada dari pihak RT atau di lingkungan RW yang minta sumbangan untuk kegiatan 17-an? Karena terjelaskan itu ada acara panggung hiburan, ada tirakatan, ada lomba-lomba yang lain. Bagaimana dengan sikap kita? Iya, menyumbang itu berarti ikut menolong. Kalau Bapak menyumbang berarti menolong untuk kegiatan joget, lomba. Lomba apa lagi? Karaoke. Lomba apa lagi? Ngempit balon. Ya kan? Lomba mangan kerupuk mbek ngadeg. Ikut andil berbuat dosa atau tidak? Nah, caranya bagaimana solusinya? Antum tetap nyumbang tapi diakatkan dengan akad yang berbeda. Pak, saya nyumbang. Berapa saya sumbangannya? 50.000. Saya sumbang 50.000 bukan untuk itu. Saya niatkan untuk memperbaiki pos kamling. Selesai. Kasih. Setelah diterima, kemudian dia menyalahgunakan bukan untuk akad kita. Urusan dia dosanya dengan Allah. Bukan kita. Gitu cara jalan keluarnya. Ya. Berapa ini? 50.000. Gua mau sumbang 100.000. Untuk apa tuh? Paving yang udah rusak tolong dibenerin. Nih, kurang 100.000. Nih, gua tambahin 20. Tambahin. Ya. Itu akadkan untuk itu. Nggak apa-apa. Jadi kelihatan kita tetap nyumbang. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya.
Nggak denger Bu, agak dekat. Ini dari ketika tahun 2021. Loh, kemarin dong. Terus? Jadi saya itu dimasukkan ke grup, tiba-tiba dimasukkan ke grup. Kemudian saya tidak tahu saya akan dimasukkan di grup itu. Grup apa itu Bu? Grup dakwah saja. Oh iya. Bagus kan. Terus? Terus. Terus. Nah, kemudian itu ada obrolan malam. Obrolan malamnya apa? Jadi Ustaz itu suka ngobrol-ngobrol sama Ustaz sama anggota pengajian yang perempuan tuh. Yang apa? Anggota pengajian perempuan. Nah, kemudian Loh, itu campur laki perempuan. dalam grup WhatsApp. Iya, maksudnya itu ada laki ada perempuan. Ya, benar. Ya udah, kalau udah gitu udah keluar aja Bu. Nah, Nggak usah lihat isinya. Kalau di situ campur laki perempuan, keluar aja. Iya kan? kemudian ini Pak Ustaz. Ya. Nah, itu ada kegiatan Pak Ustaz yang dilakukan oleh si dakwahnya itu, oleh Ustaznya itu. Dia memaksa untuk video call anggotanya. Untuk apa? Video call anggotanya. Oh gitu. Terus? Nah, kemudian anggotanya itu dizolimi, dilecehkan. Anggota perempuannya itu dilecehkan. Dilecehkan melalui video call itu. Melalui video call. Gimana? Kenapa? Gimana melecehkan melalui video call? Melalui video call. Maksudnya gimana? Dilecehkan melalui video call itu gimana? Kenapa? Maksudnya dilecehkan. Itu Ustaznya mengajak video call, kemudian dia membuka auratnya. Oh gitu. Tapi si perempuan itu apa namanya jadi video call. Si perempuan itu juga video call di situ. Video call mau. Dia video call juga. Dan itu menangis ke saya. Ya. Gitu. Ya, berarti si ustadznya itu pengen melecehkan, si perempuan mau dilecehkan. Podo, bedu. Mestinya perempuannya kan menolak. Ngapain Pak Ustadz kok pakai video call? Ya kan? Nggak usah, selesai. Itu yang benar. Lah ternyata si perempuan mau juga. Berarti dia mau dilecehkan. Begitu dia buka video callnya si perempuan, itu sudah bentuk pelecehan. Dan itu perempuan sudah mau dilecehkan berarti. Podo ae ngono. Lah kalau sudah seperti itu lah apa wadul nang wong liya. Iya kan? Berarti sama gitu loh. Wis podo ganjene. Makanya Ibu, kalau ada grup itu jangan campur laki perempuan. Kalau perempuan aja, laki-laki aja. Ya nanti fitnahnya contohnya seperti itu gitu. Ya. Ibu masih ada di grup itu? Iya. Saya sarankan Ibu keluar aja. Jadi gini ya, tadi malam itu saya bongkar semuanya. Tahu. Ibu detektif ta? Jadi ini Pak Ustaz, itu kan menggunakan yang jadi anggota yang berzina. Udah Bu. Ibu udah, kesimpulannya itu grup nggak bener. Itu grup jelek. Ya. Intinya Ibu sekarang juga nanti keluar dari grup itu. Kalau enggak, nanti akan ada fitnah besar dalam kehidupan Ibu. Kalau mereka sih biar urusan, nggak urusan. Wong Ibu lagian kan nggak ada izin dari Ibu, tahu-tahu dimasukkan, ya kan? Tanpa izin, ya udah keluar aja. Keluar aja. Ya keluar baik-baik boleh, keluar langsung juga boleh. Baik, terakhir Pak, silakan. Saya kembali ke masalah peringatan tadi, Pak. Ya. Kalau di kantor-kantor itu kan biasanya ada peringatan itu.
Tetapi dalam hal ini tujuan utamanya bukan pada ritual-ritualnya, tapi memanfaatkan momentum untuk berdakwah. Jadi misalnya peringatan, tahun baru misalnya, mungkin tidak tanggal 1, mungkin berdasarkan tanggal 3 atau apa, tapi tujuannya pada saat itu hanya mengumpulkan massa, memberikan tausiah. Kalau seperti itu kira-kira gimana? Ya, makanya dalam peringatan itu nanti bertingkat-tingkat segi penyimpangannya, ya, sampai ada melakukan puncak penyimpangan, bentuknya kesyirikan, bentuknya perbuatan bid'ah, atau bentuknya pemborosan dalam hal harta, ya. Jadi ada penyimpangan, cuman yang membedakan penyimpangannya itu besar apa kecil, tinggi atau rendah, ya. Mungkin ada yang sekedar mungkin pembahasaan saja, mungkin ini memperingati tahun baru Islam, ngundang orang di rumahnya, makan-makan, terus diberi tausiah sebelum itu, setelah itu pulang. Nah itu kan nggak ada apa-apa, cuman ngundang makan aja, cuman judulnya aja dikait-kaitkan dengan apa? Muharram. Intinya apa? Ngundang makan, dengerin tausiah, pulang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Undang makan, antum tak undang di rumah saya. Kemudian saya undang makan, kemudian ada orang yang ceramah, kemudian setelah itu pulang. Kan intinya itu sebetulnya. Cuman penyimpangannya pada apa? Memberi label, memberi judul, ya, menamakan, kan gitu kan? Dan penyimpangan memberi judul, memberi label itu pun bertingkat-tingkat. Nanti redaksinya kayak apa? Memperingati apa gitu kan? Nah, itu di situ penyimpangannya juga bisa bertingkat-tingkat. Makanya untuk menetapkan apakah ini penyimpangan jauh atau dekat atau kecil atau besar, itu harus spesifik per kasus gitu. Kadang-kadang ada yang sampai mengadakan ritual itu mandi kembang, ya kan? Atau ngeruat apa. Kemudian masakannya itu dibuat dengan pakem-pakem tertentu. Yang masak harus nggak boleh haid. Kemudian alat-alatnya juga nggak boleh dipakai untuk yang lain kecuali untuk acara itu. Nah itu kan sudah terlalu jauh penyimpangannya. Dan itu ada gitu. Makanya bertingkat-tingkat. Nah untuk menetapkan ini boleh atau tidak, itu datanya harus lengkap. Baru kita bisa menentukan, oh ini Pak yang nggak boleh di sini. Oh ini masih boleh, masih ditolerir. Begitu. Kadang-kadang ya masjid mengadakan acara tausiah, ceramah agama. Intinya kan itu, memberi nasihat yang baik kepada jamaah. Tapi kadang-kadang cuma dilabeli dengan momentum itu. Kan gitu. Jadi penamaan gitu. Nah kontennya apa? Itu yang lebih penting, kontennya itu yang bahaya. Ada yang ritual-ritual. Baca ini sekian ribu kali. Baca ini sekian kali. Kan ketetapan hitungan itu kan Allah yang berhak. Ya kan? Besok misalnya tahun baru kita harus gini. Harus malam ini kita harus mabit. Membaca zikir ini sekian, ini sekian, ini sekian misalnya. Nah itu berarti syariat. Dan itu ritual. Bukan masalah yang dibaca. Tapi yang dimasalahkan adalah penetapan syarat dan hitungan. Itu yang masalah. Dan seperti itu bukan tidak ada. Ada gitu. Ya. Jadi konten itu isinya apa? Kadang-kadang yang syar'i saja, yang sunnah saja. Contoh walimah urus. Walimatul urus sunnah nggak itu? Sunnah itu kita bisa katakan sunnah. Karena Nabi memerintahkan untuk menyiarkan pernikahan, perkawinan kan. Tapi kontennya apa begitu loh. Kalau kontennya itu ada penyimpangan-penyimpangan, ada ritual, ada sesuatu yang mirip dengan ibadah atau dianggap ibadah. Nah di situ kita bisa menetapkan bahwa ini penyimpangan. Ini tidak boleh. Ini bid'ah. Bahkan ini bisa masuk kepada syirik. Kenapa? Setelah kita lihat konten isi dari acara tersebut. Minimal penyimpangannya apa? Maksiat minimal.
Walimah urus sunnah. Tapi ketika kita datang disuguhkan wanita menyanyi di situ. Hadirin melihat dan mendengar. Apalagi dia joget ngebor lagi misalnya. Saya tanya, kontennya yang salah nggak? Kontennya. Maka harus dihilangkan konten-konten seperti itu. Kalau dalam Islam kan cukup apa? Datang, memperkenalkan, mempelai, ya kan? Kalau perlu ada yang menasihati, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang namanya walimah itu intinya apa? Cia, makan. Makan bersama, banciaan. Ya kan? Makan bersama kan intinya, setelah itu pulang. Baik. Jadi begitu Pak. Wallahu a'lam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dan kita diberikan istiqomah untuk mengamalkan ilmunya dalam hidup kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.